Shalom Alaikum Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur pada kesempatan ini kita bisa kembali berjumpa melalui renungan firman Tuhan di pertengahan minggu ini. Namun sebelumnya mari kita akan tunduk kepala. Lebih dahulu kita awali dengan doa. Bapa kami di dalam surga, Allah yang maha kasih, Allah yang maha baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada kesempatan malam ini kami bisa bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan Roh Kudus, terangi hati kami, terangi pikiran dan hidup kami, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan baik dan dapat kami praktekkan, kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Apa kabar Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan? Ya, bersyukur kita semua dalam kondisi sehat dan baik. Semua adalah anugerah daripada Tuhan. Nah, kesempatan pada saat ini firman Tuhan yang hendak saya sampaikan sebagai renungan, saya beri tema makna sebuah kesetiaan. Ya, kesetiaan adalah hal yang penting, bahkan hal yang sangat penting, baik itu secara vertikal, relasi kita dengan Tuhan, hendaknya juga kita bangun dengan kesetiaan, baik itu secara horizontal, hubungan kita dengan keluarga, hubungan suami dan istri dalam hidup nikah, hubungan orang tua dan anak, hubungan menantu dan mertua, hubungan dalam seluruh isi keluarga, termasuk hubungan dengan sesama kita. Hendaknya juga kita bangun dengan kesetiaan, karena kesetiaan ini hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan banyak sekali menulis hal kesetiaan, hal setia, baik itu di kitab Mazmur, baik itu di dalam perjanjian baru sampai kepada Wahyu, banyak sekali tertulis ayat-ayat yang isinya kesetiaan. Ya, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setiawan. Nah, karena hal ini sangat penting, maka kita tidak hanya sekedar mengetahui, ya, sekedar kita menginginkannya, tapi kita harus benar-benar berusaha untuk memiliki jiwa kesetiaan dan mewujudkan kesetiaan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sebabnya yang dikatakan oleh Raja Salomo, ya, kalungkanlah kesetiaan dan kasih itu pada lehermu, dan tuliskanlah kasih dan kesetiaan itu di dalam hatimu. Artinya kesetiaan tidak cukup ada di dalam hati,
yang orang lain tidak tahu. Ya. Tapi juga kesetiaan tidak cukup terlihat oleh orang lain. Tapi kesetiaan harus ada di dalam hati yang bisa dilihat oleh Tuhan. Dan kesetiaan juga ada di luar, ya, sebagai kalung, perhiasan yang dapat dilihat, dinikmati oleh banyak orang. Itulah kesetiaan yang benar-benar harus ada dalam hidup kita. Apa setia itu? Ya. Setia itu kalau kita baca antara lain dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesetiaan itu tulus. Ya. Kesetiaan itu tidak ingkar janji. Artinya, kesetiaan itu benar-benar ada satu ketulusan dan tidak pernah untuk beringkar janji, tidak berkhianat. Ya. Itu antara lain arti daripada kesetiaan. Nah, ternyata untuk mewujudkan kesetiaan ini tidak mudah. Ya, untuk membicarakannya gampang. Ya. Untuk mengetahui juga tidak sulit. Tetapi untuk mewujudkan, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ini tidak mudah. Karena kesetiaan itu sendiri harus diuji. Apa betul-betul kita yang mengaku mau setia ini benar-benar mewujudkan kesetiaan itu di dalam tingkah laku dan gaya hidup kita. Dan ini harus dibuktikan lewat ujian-ujian. Lah, ujian kesetiaan itu seringkali dihadapkan dalam hidup ini pada masa-masa yang sulit. Kadang-kadang kita dihadapkan dengan ketakutan-ketakutan. Kadang-kadang kita dihadapkan dengan cobaan-cobaan. Tetapi juga kadang-kadang kita dihadapkan dengan berkat-berkat yang melimpah. Jadi kesetiaan itu diuji bukan saja pada saat kita menderita, pada saat kita susah, pada saat kita sakit, pada saat kita kekurangan, saat kita mencobaan, tetapi kadang-kadang juga dihadapkan pada saat kita sukses, pada saat kita keberkatan, pada saat semuanya berjalan dengan baik. Nah, ke dalam dua sisi ini adalah kadang-kadang itu merupakan satu ujian, apa kita setia kepadanya. Ya. Makna kesetiaan. Ya. Itu adalah hal yang harus kita pahami bersama. Memang kalau tidak terjadi apa-apa, itu mudah saja kita mengatakan, saya mau setia, saya mau tekun, saya tidak mau untuk meninggalkan Tuhan. Saya juga tidak mau untuk tidak melakukan, mentaati firman-Nya dengan benar dalam keadaan semuanya baik. Ya. Seperti Petrus, dia katakan, Tuhan, walaupun semua meninggalkan Engkau, aku sekali-kali tidak. Ya. Aku mau mati karena Engkau. Bahkan murid-murid pun juga mengatakan demikian. Ya. Murid-murid pun mengatakan demikian. Semua murid. Dia mengatakan ingin setia, ingin tekun, terus menerus.
tapi itu sebelum terjadi apa-apa. Ya. Dan kelihatannya itu memang diucapkan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Dia ingin menjadi murid-murid yang setia, pengikut-pengikut Tuhan yang setia, yang tidak mau mengingkari ucapannya, yang tidak mau berkhianat, yang tidak mau untuk menyangkal Tuhannya. Tapi itu sebelum terjadi sesuatu yang tidak enak. Ternyata itu diuji ketika Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Dan disitulah ujian. Ujian kesetiaan bagi murid-murid. Ujian kesetiaan bagi pengikut-pengikut Kristus. Ternyata semua murid-murid lari meninggalkan Tuhannya. Bahkan Petrus terang-terangan menyangkal Tuhannya sampai 3 kali. Memprihatinkan, menyedihkan. Tetapi kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, kita pun juga kadang-kadang tidak menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia kepada Tuhan, yang tetap tekun kepada Tuhan. Ternyata kadang-kadang kita juga gagal. Gagal untuk kita tetap di dalam doa, gagal untuk kita tetap beribadah kepada Tuhan, gagal untuk kita tetap taat kepada firman-Nya. Kita mohon supaya benar-benar pelajaran dari murid-murid itu menggugah, membangunkan iman kita, sehingga kita benar-benar mewujudkan komitmen kita, janji kesetiaan kita itu dengan sungguh-sungguh, karena kekuatan Roh Kudus ada dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Apa sih sebenarnya penyebab gagalnya orang tidak bisa setia kepada Tuhan? Tentu ada banyak penyebab. Tapi penyebab yang sering kali terjadi adalah pertama, kita meremehkan sesuatu yang akan terjadi. Bahkan kita seringkali menganggap diri kita tuh terlalu kuat. Sehingga kita mengatakan, semua pasti akan bisa saya lakukan. Semua pasti bisa saya atasi. Semua pasti akan saya lewati. Seolah-olah kita tuh orang yang begitu kuat. Orang yang punya kesanggupan, kemampuan yang hebat. Seperti Petrus kan seperti itu. Tuhan, semuanya boleh meninggalkan engkau, tetapi aku tidak. Menganggap dirinya ini kuat. Hati-hati. Ketika kita menganggap diri kita itu kuat, diri kita itu pintar, diri kita itu berpengalaman, hati-hati. Kekuatan kita itu sangat terbatas, sangat kecil. Jangan meremehkan kuasa yang dimiliki oleh iblis. Kita tidak mungkin bisa mengalahkan iblis. Yang bisa mengalahkan iblis adalah orang yang sungguh-sungguh mengandalkan kekuatan Allah, kekuatan Tuhan Yesus. Mengandalkan kekuatan Roh Kudus dalam diri, dalam kehidupannya, bukan mengandalkan dirinya sendiri. Ini bentuk kesombongan. Jadi gagalnya seseorang karena kesombongannya, menganggap dirinya hebat. Itu adalah kegagalan. Penyebab kegagalan, menganggap dirinya hebat, dirinya kuat. Kemudian penyebab kegagalan yang kedua, kita kurangnya di dalam
doa. Kita lemah di dalam doa. Coba kita lihat murid-murid itu. Ketika pada saat-saat yang akan menentukan, bergumul di dalam doa. Mempersiapkan murid-murid untuk berdoa sungguh-sungguh pada malam itu. Ternyata mereka itu lemah sekali dalam doanya. Mereka tidur, dia ada doa tidur, dia ada doa tidur. Ini penyebab dia itu gagal untuk tetap setia kepada Tuhan. Meremehkan doa, kurang menghargai doa. Sekali lagi menganggap dirinya itu kuat. Menganggap semua mudah untuk diatasi. Tidak bersandar kepada Tuhan. Tidak menteladani Tuhan. Doanya begitu bersungguh-sungguh sampai keringatnya itu menitik seperti darah. Murid-muridnya malah tertidur. Dibangun dan tertidur lagi. Penyebab gagalnya untuk tidak bisa selalu setia, lemahnya di dalam doa. Ya. Gagal murid-murid akhirnya benar-benar gagal meninggalkan Tuhan semuanya. Ya. Puji Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang Kristen di akhir zaman ini benar-benar mengandalkan kekuatan Tuhan Yesus. Ya. Menyandarkan seluruh kehidupan kita ini kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, dan kita menyadari bahwa diri kita itu lemah. Tidak ada sesuatu yang pantas untuk kita banggakan. Ya. Tidak ada sesuatu yang pantas untuk kita andalkan. Sehingga kita tetap hidup rendah hati dan kita tetap untuk mohon selalu perlindungan dari Tuhan. Rendah hati dan hidup di dalam doa. Supaya kita tidak gagal untuk kita tetap setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, di hari-hari ini begitu banyak keguncangan terjadi. Ya, dengan adanya berita virus corona 19 ini. Banyak orang keder imannya. Banyak orang nyalinya hilang. Banyak orang mereka gelisah, bingung, khawatir. Tetapi marilah kita bersandar penuh kepada Tuhan yang menjadi benteng perlindungan kita. Puji Tuhan. Itu makna kesetiaan. Jadi jangan sampai kita gagal untuk setia kepada Tuhan. Yang kedua, makna kesetiaan adalah menepati janji. Ya, menepati apa yang dijanjikan. Itu adalah kesetiaan. Ya. Hana, dia berdoa kepada Tuhan di dalam hidup nikahnya yang belum dianugerahi anak oleh Tuhan dan terus-menerus mendapatkan ejekan, tekanan dari madunya. Ya. Hana, dia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, terus-menerus berdoa. Dan satu saat dia berjanji. Ya. Tuhan, kalau Engkau mendengar, memperhatikan hamba-Mu ini, dan memberikan kepadaku satu anak laki-laki, itu akan kupersembahkan di rumah Allah untuk melayani Engkau. Janji di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menaruh belas kasihan kepada Hana ini. Dianugerahi anak yang namanya Samuel. Waduh, tentu luar biasa senangnya, bahagianya, semangatnya. Waduh, pulih kembali. Bagaimana kasihnya kepada anak semata wayang ini, bagaimana dekatnya dengan anak ini. Tentu adalah Samuel anak Hana ini menjadi hal yang paling penting dalam dirinya. Seolah-olah tidak mau sedikit pun jauh terpisah dari dirinya. Tapi kita lihat,
jiwa Hana adalah jiwa yang luar biasa kesetiaannya. Apa yang sudah dijanjikannya, dia tepati. Dia bawa anak itu ke rumah Allah, kemudian dia serahkan kepada Imam Eli. Luar biasa. Itu kesetiaan. Kesetiaan adalah menepati apa yang dijanjikannya, apa yang diucapkannya. Mari kita lihat diri kita. Apa yang sudah kita janjikan untuk Tuhan? Sudahkah kita menepatinya? Kerap kali kita mengatakan, Tuhan, kalau Engkau sudah berkati aku akan melakukan ini. Tuhan, kalau Engkau sudah menyembuhkan aku akan melayani, aku akan setia, dan aku akan sungguh-sungguh mentaati firman-Mu. Seringkali itulah yang kita katakan. Tetapi apakah itu sudah kita tepati janji-janji kita? Janji itu kata orang seperti hutang yang harus ditepati. Ya, harus ditepati. Rut adalah menantu dari Naomi. Dalam kondisi yang sangat susah, sangat sedih, sangat berat dalam perjalanan hidupnya. Sampai-sampai Naomi mengatakan, ya, pulanglah kamu ke rumahmu, kepada orang tuamu. Ya. Apa yang kau harapkan dari aku seorang tua ini? Tapi Rut katakan, aku tidak akan meninggalkan engkau. Dimanapun engkau ada, aku ada di situ. Allahmu itu adalah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun akan mati di sana. Ini janji. Janji kepada mertuanya yang sebenarnya tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan. Tapi ternyata, saudara, begitu kesetiaannya kepada Naomi ini. Begitu tekunnya. Dan sampai pada masa tuanya, melewati semua masalah, semua penderitaan, semua pencobaan, semua kesulitan, tetap bersama-sama dengan mertuanya Naomi ini. Dan pada akhirnya benar-benar dia mendapatkan suatu anugerah yang besar. Betul. Ya. Kesetiaan membuahkan kesejahteraan. Kesetiaan membuahkan indah di pemandangan Allah, indah di pemandangan manusia. Puji Tuhan. Jadi makna kesetiaan menepati apa yang dijanjikannya. Terutama janji kita kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, makna kesetiaan yang kedua. Makna kesetiaan yang kedua adalah mengawali dan mengakhiri. Ya. Mengawali dan mengakhiri. Itu adalah makna kesetiaan. Saya bacakan firman Tuhan dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Tuhan, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ini makna kesetiaan. Tuhan yang sudah memulai sesuatu yang baik, ya, akan meneruskannya, melanjutkannya sampai pada hari Kristus Yesus.
Indah sekali. Allah kita itu Allah yang setia. Ya. Dia tidak hanya mengawali dengan baik, berhenti di tengah jalan, tetapi dia memulai sesuatu dan meneruskannya sampai sempurna. Itu yang dilakukan sejak Allah menciptakan langit, bumi, alam semesta dunia ini. Dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari yang keenam. Semua diawali, diteruskan, dilanjutkan sampai sempurna, lengkap, utuh, dan penuh. Sehingga Tuhan mengatakan, setelah Tuhan melihat semuanya, itu amat baik. Luar biasa. Allah telah menunjukkan kesetiaannya secara sempurna. Dia mengasihi sampai kesudahannya. Mengasihi sampai menyerahkan nyawanya. Itu Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai di atas kayu salib menunjukkan kasih yang luar biasa. Setelah bangkit dari kematian, menunjukkan kasihnya yang luar biasa. Dan kenaikannya ke surga, dia juga menjanjikan hal yang luar biasa. Itu menunjukkan kesetiaan Allah. Marilah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita menjadi orang-orang yang setia. Kita telah mengawali menjadi anak Tuhan. Kita telah mengawali ibadah kita. Kita telah mengawali pelayanan kita. Kita telah mengawali ketaatan kita. Kita telah mengawali ucapan syukur kita. Mari kita teruskan, kita teruskan dengan kekuatan firman Allah, dengan kekuatan Roh Kudus. Kita terus menerus, kita lakukan terus. Biar kita disebut sebagai anak-anak Tuhan yang setia. Hamba Tuhan yang setia. Indah. Jadi kesetiaan adalah mengawali dan mengakhiri. Melakukan dari awal sampai pada akhirnya. Tidak berhenti di tengah jalan. Tidak menyangkal di tengah jalan, tetapi melakukannya sampai garis finish, sampai akhir hayat kita. Kita tetap menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Jadi itulah makna kesetiaan yang kedua. Kemudian makna kesetiaan yang ketiga. Makna kesetiaan yang ketiga adalah menyelesaikan apa yang ditugaskan kepada kita. Ya. Menyelesaikan apa yang menjadi tugas, tanggung jawab, dan kewajiban kita. Ini adalah kesetiaan. Ya. Puji Tuhan. Alangkah indahnya. Saya akan bacakan dari Kisah Rasul pasal 20. Kisah pasal yang ke-20. Kisah pasal yang ke-20 saya bacakan pada ayatnya yang ke-24, ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang
ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ini adalah ucapan Rasul Paulus yang dia katakan, aku tidak terlalu menghiraukan diriku apapun yang terjadi, apapun yang sedang kami alami. Rasul Paulus mengatakan demikian. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Ya, itu menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan kepadaku, kata Rasul Paulus. Ya. Kita telah menjadi orang-orang percaya ya, yang mengawali dengan baik. Biar kita yang sudah mengawali iman yang sudah ada dalam diri kita ini, kita pertahankan, kita jaga, terus menjadi orang yang hidup di dalam iman sampai pada garis akhir. Mengawali dengan baik dan menyelesaikannya dengan baik. Tidak hanya kita menerima sesuatu dari Tuhan, tetapi tidak kita teruskan. Mari kita teruskan dengan baik seperti Rasul Paulus. Memang banyak hal yang kita hadapi tidak mudah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Tapi apakah kita mau berhenti di tengah perjalanan ini? Tidak. Tidak. Ya. Biarlah kita minta kekuatan Roh Kudus untuk menjadi orang-orang Kristen yang tetap setia. Menjadi orang-orang Kristen yang tetap hidup beriman kepada Tuhan. Menjadi orang-orang Kristen yang tetap mengasihi Tuhan sampai garis finish. Selama kita di bumi ini, mari kita terus-menerus hidup di dalam Tuhan. Kita akan tergolong menjadi orang-orang setia, dan bagaimana indahnya menjadi orang yang setia itu. Saya baca ulang sekali lagi ayat pertama yang saya bacakan tadi sebelum saya mengakhiri renungan pada kesempatan ini. Demikian. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pemandangan Allah serta manusia. Indah sekali. Orang yang hidup di dalam kasih dan kesetiaan, kita akan mendapatkan penghargaan. Kita bukan mencari penghargaan, tapi dijanjikan untuk menerima penghargaan. Baik itu di pemandangan Allah maupun di pemandangan manusia. Indah di hadapan Tuhan, indah di hadapan manusia. Ini karena ada kesetiaan. Jangan menjadi orang Kristen yang tidak setia. Rintangan memang ada, jangan tidak setia. Penderitaan memang ada, jangan tidak setia. Masalah memang ada, jangan tidak setia. Jadilah orang-orang yang tetap setia. Karena siapa yang setia sampai ke akhir, ia akan
diselamatkan. Haleluya. Makna kesetiaan itu begitu sangat penting. Jangan menganggap diri kita kuat, jangan menjadi sombong. Kita akan gagal, tidak akan bisa setia. Ya. Kesetiaan adalah yang disebutkan dari firman Tuhan, menepati apa yang kita janjikan. Kesetiaan adalah mengawali, tetapi sampai juga mengakhiri. Kesetiaan adalah menyelesaikan sampai tuntas semua tugas dan kewajiban kita. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang setia kepada Tuhan. Kami mengasihi Tuhan dengan kesetiaan. Kami mengikut Tuhan dengan kesetiaan. Kami mentaati firman-Mu dengan kesetiaan. Kami menjadi orang Kristen dengan kesetiaan. Kami juga ingin menjadi orang-orang yang setia dalam keluarga kami. Setia kepada istri, setia kepada suami, setia kepada anak, setia kepada orang tua, setia kepada mertua, setia kepada menantu. Dan hidup kami benar-benar kami bangun dengan kesetiaan. Karena hidup ini yang akan menerima penghargaan di pemandangan Allah maupun manusia. Berkati seluruh jemaat Philadelphia Wage, semua diberikan kesehatan yang baik dalam perlindungan Tuhan, diluputkan dari virus corona, dan semua punya roh kesetiaan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.